Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
yang standar. Tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa terdengar, Bapak Ibu sekalian? Dengar, Pak. Nah, kita mulai, Bapak Ibu, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan pejabat atau petugas yang ditugaskan untuk mengikuti Bitcoin terkait penyesuaian username dan mekanisme dalam SCPD ini, saya ucapkan terima kasih sampun bersedia mengikuti. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang mana hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat sempat untuk menyelenggarakan dan mengikuti Bitcoin bersama ini. Dan tak lupa juga saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat rekan-rekan semuanya yang saat ini sedang melakukan puasa Ramadan. Semoga di bulan yang penuh maghfirah ini segala dosa-dosa kita, khilaf kita, salah kita diberi ampunan oleh Allah SWT, dan segala amal perbuatan kita juga diterima sama Allah SWT. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mengapa kami mengadakan acara Bitcoin ini? Karena penting sekali dalam rangka kelanjutan perencanaan pembangunan, termasuk penganggaran nanti di APBD dan juga pelaksanaannya. Berdasarkan yang kita lakukan kemarin, ternyata ada kendala-kendala teknis dalam hal sektor penatausahaan keuangan apabila menggunakan username
sebagaimana sebelumnya. Kemudian secara garis besar dalam Bitcoin ini kami menyatakan bahwa nanti akan ada sedikit perubahan untuk teman-teman OPD yang mempunyai UPT, unit kerja, atau akun KPA. Karena nanti kalau kita menggunakan akun yang lama di SPD ini, nanti akan terkendala dalam hal di penata usaha keuangannya, atau dalam hal nanti panjenengan saat pencairan pelaporan dan seterusnya itu. Oleh karena itu nanti secara garis besar untuk akun-akun terkait milik UPT sebagai KPA atau unit kerja, baik itu nanti di Dindik, di Dinkes, Sekretariat Daerah maupun di Kecamatan Lumajang akan menjadi terkendala. Sehingga mengapa kami melakukan ini, ada sedikit koreksi yang insya Allah nanti akan akun tersebut akan diganti menggunakan akun setara kabit masing. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, nanti panjenengan dengan diterapkannya sistem ini, pertama panjenengan harus melakukan penyesuaian entrian untuk dokumen perencanaan dalam SIPD. Dalam hal ini nanti kami di Bapeda kami akan mengecek untuk RPJMD-nya apakah berubah atau bukan. Insya Allah kalau dengan sistem ini tidak akan ada banyak perubahan. Tapi mungkin untuk teman-teman OPD yang ada DBHJHT-nya, mungkin kami harus menambahkan nomenklatur DBHJHT. Kemudian untuk teman-teman OPD, setelah ada perubahan akun ini, yang dulunya mungkin renstra-nya itu yang di entry ada di akun lama ada di masing-masing KPA, mungkin nanti akan diisinya menjadi ikut di pengelompokan di PA-nya melalui akun setingkat kabit di di OPD tersebut. Jadi nanti panjenengan merubah renstra dan juga merubah renja sehingga ada penyesuaian menggunakan akun tersebut. Nanti secara mekanisme kerja dan tata cara nanti yang kita tawarkan panjenengan terkait siapa penanggung jawab untuk user akun yang terbaru tersebut, insya Allah nanti akan dipandu oleh Pak Ridho. Bapak sekalian, mungkin saya tidak bisa mengikuti secara penuh kegiatan ini. Mungkin insya Allah saya digantikan oleh Pak Bara untuk memandu acara ini, dan kemudian untuk masalah detail teknisnya nanti kami akan kolaborasi kami dengan Pak Ridho. Bapak Ibu sekalian, dengan bacaan basmalah kegiatan fintech atau apa istilahnya ini ya, arahan terbaru untuk SIP ini saya buka. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat bagi kita semua, bagi pemerintah Kabupaten Lumajang, bagi masyarakat Lumajang, sehingga jangan sampai dengan hanya kendala teknis ini banyak hal-hal terkait pelayanan yang langsung dengan masyarakat itu menjadi tertunda. Kemudian saya minta tolong teman-teman pejabat teknis di OPD masing-masing supaya ini benar-benar diikuti dengan baik, nanti bisa dilaporkan dengan pimpinannya, dan jika ada kendala-kendala teknis yang masih misalkan nanti belum jelas, belum terselesaikan di mana di kegiatan ini, mohon jangan segan untuk berdiskusi maupun berkonsultasi dengan kami maupun dengan Pak Ridho. Mungkin itu dari saya yang bisa sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Berikutnya nanti akan dipandu oleh Pak Bara dan Pak Ridho.
Matur nuwun. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur nuwun Pak Eko atas kesempatannya membuka acara ini. Untuk menginjak acara selanjutnya, kita langsung ke teknis saja, nggih. Mungkin Pak Rito bisa menyampaikan secara detail. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih. Suara kami masuk, Mas Bara? Masuk? Oke. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk sesi terkait dengan penjelasan teknis terkait dengan SIPD lebih kepada keberadaan pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran yang nantinya akan efektif di tahun 2022. Bapak-Ibu sekalian, izin kami share screen dulu. Oke. Kelihatan Mas Bara? Belum Pak. Oh ya, sebentar. Mungkin masih loading. Sampun? Ya, Bun. Sudah kelihatan? Ya, sudah. Oke. Untuk materi slide ini sengaja memang kalau slide ini Bapak-Ibu sekalian, ini sosialisasi tentang Permendagri 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Tapi karena hari ini kita fokus kepada keberadaan dari pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran, maka mohon izin kita loncat langsung ke pembahasan terkait dengan pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran. Ini kami besarkan dulu. Ya, untuk pengguna anggaran, Bapak-Ibu sekalian, sebelum kita diskusikan, sedikit cerita terkait dengan implementasi pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran yang sampai saat ini kita terapkan di pemerintah Kabupaten Lumajang. Nah, kondisi untuk kuasa pengguna anggaran terutama, ya, kuasa pengguna anggaran di Kabupaten Lumajang sampai saat ini tahun 2021 terkait dengan apa yang dilimpahkan. Jadi kuasa pengguna anggaran ini kan merupakan pelimpahan ya. Jadi pengguna anggaran melimpahkan tugas dan wewenangnya kepada kuasa pengguna anggaran. Nah, yang terjadi di kita implementasinya itu adalah yang dilimpahkan itu keseluruhan. Ya, yang dilimpahkan itu keseluruhan, mulai dari menyusun RKA, ya, menyusun DPA, kemudian sampai anggaran kas, bahkan sampai untuk SPM, ya, ini lengkap, ya. Jadi menandatangani SPM UP, GU, TU, LS. Nah, ini kondisi kita sampai dengan hari ini. Jadi kalau bisa dikatakan kuasa pengguna anggarannya ya hanya sekedar nama saja. Karena kalau melihat yang dilimpahkan itu ya sama halnya dengan tugas dan fungsi dari pengguna anggaran. Makanya mungkin beberapa SKPD seperti Dinas Pendidikan, ya ini bahkan mungkin juga muncul Dinas Pendidikan bidang guru dan tenaga kependidikan. Jadi masing-masing bidang itu dinas sendiri gitu ya. Karena ya itu tadi punya DPA sendiri, punya bendara sendiri, punya OP sendiri. Sehingga yang terjadi malah bisa jadi dari Dinas Pendidikan pun tidak tahu menahu apa yang ada di bidang. Bisa jadi seperti itu karena langsung contoh untuk nyusun RKA langsung bidangnya. Ya. Kemudian untuk SPP, SPM ini juga langsung bidangnya. Ya. Mungkin yang dari dinasnya ada verifikator. Ya, verifikator yang memang di versi PP 58 2005 kemudian Permendagri 13, PPK SKPD ini hanya ada di pengguna anggaran. Mungkin itu aja. Selebihnya itu sendiri-sendiri. Nah, juga sama dengan Puskesmas juga sama. Jadi Dinkes pun mungkin tidak tahu secara detail apa yang ada di masing-masing Puskesmas. Yang tahu ketika ada PPK
SKPD, begitupun bagian, kemudian kelurahan. Jadi kita ada 4 ya, 4 SKPD yang memiliki unit kerja KPA, yang KPA-nya itu rasa PA, ya, rasanya pengguna anggaran. Nah, jadi di Permendagri 77 ini apa ya, seolah-olah kita Pemda ini dikembalikan ke fitrahnya, ibaratnya begitu. Ya, karena memang sebenarnya dari sisi substansi sama, tidak ada konsep yang benar-benar baru ya antara Permen 13 sama Permen 77, hanya dari sisi struktur APBD dan sebagainya. Tapi dari sisi konsep PA-KPA sebenarnya relatif sama. Hanya saja memang kita sampai saat ini salah kaprah untuk mengimplementasikannya, terlalu kebablas ya. Sehingga yang terjadi yaitu tadi ya, bisa jadi dengan kondisi yang sekarang ini ya, yang terjadi akhirnya seorang kabid ya, KPA kabid akhirnya ya merasa rasanya seperti seorang kadin. Ya karena kondisi itu tadi, karena memiliki anggaran sendiri. Ini yang barangkali kita flashback ya ini karena yang 2021 sudah seperti ini ya, kita juga waktu kemarin struktur APBD kita juga seperti itu, walaupun sebenarnya mungkin kalau Bapak Ibu menyadari, ini mohon izin mungkin DPA-nya belum terdistribusi ya. Kemarin ketika RKA, ini kan masing-masing KPA kan bisa nyetak sendiri ya. RKA-nya bidang GTK, RKA-nya bidang Dikdas, kemudian RKA-nya Puskesmas, RKA-nya Kelurahan, kan bisa nyetak sendiri ya. Kemudian RKA-nya bagian, di RKA-nya ya. Tetapi di DPA nanti, ini masih proses dipercetakan, nantinya yang Bapak Ibu terima ini adalah DPA Dinas Pendidikan, sudah tidak ada DPA bidang, DPA-nya 1. Nah ini yang akhirnya kerasa, karena SIPD ini prosesnya adalah mengalirkan data ya, dari SIPD perencana penganggaran ke SIPD penatausahaan, ya. Jadi database-nya tidak dalam satu database, tapi mengalirkan data. Ya. Sehingga ketika data kita di perencanaan penganggaran 2021 ini, tahun ini salah ya, kondisi KPA-nya ya, tadi yang kami ceritakan, tidak sesuai dengan Permendagri 77, maka ketika dialirkan data ya ke SIPD penatausahaan, maka ini menjadi kacau ya, menjadi kacau datanya. Sehingga yang terjadi kemarin ya seperti Dinas Pendidikan ya, Mas Afan kemarin bingung, waduh ini kok bidang kok enggak bisa ngentri nih ya kan gitu ya. Enggak bisa ngentri RAK, enggak bisa ngentri angkas. Akhirnya ngentri pakai Kasubag, akunnya Subag Sumgramnya Dinas Pendidikan, itu bisa. Termasuk yang kelurahan juga sama, enggak bisa ngentri sendiri. Akhirnya harus pinjam Subag Sumgramnya dari Kecamatan Lumajang. Pun juga dengan yang bagian juga enggak bisa ngentri angkas dan RAK sendiri ya. Akhirnya pinjam Subag Sumgram yang dibentuk oleh PA-nya, yaitu PA-nya Sekda. Ya. Memang yang tahun ini yang masih selaras antara RKA dengan DPA itu hanya unit kerjanya di Dinas Kesehatan. Puskesmas, rumah sakit. Ini Puskesmas kemarin bisa menyusun RAK sendiri. Kemudian rumah sakit juga bisa menyusun RAK sendiri. Nah, hanya itu aja. Yang lain tidak bisa. Jadi ini nanti kan kita sekarang pergeseran 2. Nanti pun waktu selesai kita nyusun RAK lagi ya sama nanti dari bidangnya untuk tahun ini ya, karena sudah sudah nanggung sudah kita teruskan sudah kondisi seperti ini. Nantinya ya sama, nanti tolong diingat untuk teman-teman KPA yang kecuali yang Puskesmas tadi ya, kecuali kerjanya Dinas Kesehatan, ini akhirnya yang kalau mau ngentri RAK ya gantian ya, pinjem usernya dari Subag Sumgramnya dari dinas induknya ya. Seperti yang kemarin ya. Syukur-syukur kalau bisa membuat user nanti dipilihkan Subag Sumgramnya, yang ngentri RAK-nya siapa, kalau memang itu bisa ya monggo. Ya, jadi nanti usernya itu dibentuk lagi ya.
Ini kondisi hari ini, kondisi hari ini. Nah, terus pertanyaannya, Pak, apakah salah semua? Ternyata hanya satu yang benar ya dari kesekian KPA tadi, yaitu Rumah Sakit Haryoto sama Rumah Sakit Pasirian. Karena sebagaimana PP 72 2019, bahwasanya rumah sakit itu merupakan memang statusnya unit kerja. Kelembagaannya adalah unit kerja yang memiliki kekhususan. Makanya istilahnya di PP 72 2019 itu adalah unit organisasi bersifat khusus. Ya, yang mana di situ juga dijabarkan bahwasanya memang sebagai unit kerja, direktur rumah sakit ini selaku kuasa pengguna anggaran. Jadi nyambung. Tetapi kuasa pengguna anggarannya dijelaskan lebih lanjut, ini secara tugas dan wewenang ini sama dengan pengguna anggaran. Jadi bisa menyusun RKA, bisa menyusun DPA sendiri, nanti bisa menandatangani SPMUP, GU, TULS. Jadi yang selama ini kita salah kaprah, yang benar cuma satu, ya, rumah sakit. Ya, rumah sakit. Yang kebetulan kan juga baru 1-2 tahun ini ya, rumah sakit status kelembagaannya sebagai unit kerja dinas kesehatan. Atau yang sebelum-sebelumnya itu kan memang dia selaku SKPD sendiri, ya, memang selaku pengguna anggaran. Ya. Jadi hanya satu yang betul, ya. Oh, dua, Rumah Sakit Haryoto sama Rumah Sakit Pasirian. Cuma yang Pasirian karena belum bulat ini ya masih debatable sebenarnya yang 2021. Tapi 2022 dengan rencana dari Rumah Sakit Pasirian mau bulat, saya pikir sudah cun ya. Jadi nantinya dua rumah sakit ini tetap di 2022 nanti kita kasih akses untuk menyusun. Karena sekarang kita, mohon maaf mungkin tadi penjelasan dari awal kami berkaitan dengan pengelolaan keuangan, tapi sebagai sebagai jembatan dulu, formasi awal. Nanti waktu menyusun renja, ya, di SIPD, maka khusus untuk 2 unit kerja tadi, Rumah Sakit Pasirian dan Rumah Sakit Haryoto ini masih bisa menyusun renja sendiri, memakai usernya sendiri, ya. Karena kita di SIPD sekarang sudah terlanjur terbentuk unit kerjanya kita buatkan ya. Jadi di 2022 pun masih muncul. Jadi Dinas Pendidikan, bidang GTK, bidang Dikdas, bidang PAUD, bidang Sarpras masih ada di unit kerjanya. Pun demikian juga yang puskesmas, pun demikian yang bagian, pun demikian yang kelurahan. Jadi itu tidak kita hapus ya. Tidak kita hapus, ini khawatir kena ranjau juga nanti kalau dihapus ya. Jadi kita tetapkan, cuma secara usernya Bapak Ibu bisa login tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, karena akses input anggarannya nggak ada. Ya, akses input anggarannya nggak ada. Jadi yang bisa ngakses tadi sekali lagi hanya 2 unit kerja untuk 2022 ya. Ini mohon tidak bingung ya. Kalau berdiri dari 2022 hanya ada 2 KPA saja yang bisa menyusun renja sampai nanti endingnya ketika kita berkuah PPAS, ketika kita ber-APBD masih bisa 2 unit kerja tadi. Ya, untuk 2022. Ya, sekali lagi untuk 2022. Untuk yang 2021 bagaimana? Masih lanjut seperti kemarin sudah ya untuk yang saat ini sudah berlangsung ya. Ini karena sudah terlanjur ya. Itu barangkali biar tidak bingung. Nanti khawatirnya setelah ini nanti bingung nanti waktu misalkan Bapak Ibu nanti pergeseran 3 atau mungkin nanti perubahan APBD bingung nanti waktu ini saya harus ngapain misalkan itu. Karena nanti waktu perubahan APBD kita balik ke renja lagi, renja perubahan. Karena nanti kita harus mengakomodir perubahan RKPD. Baru kita ke perubahan KUHP-PAS, baru kita ke perubahan APBD. Jadi kita nanti looping lagi ya untuk yang 2021 nanti. Nah, nanti untuk yang usernya tetap ya. Untuk 2021 tetap waktu menyusun kemarin. Ya, karena sudah terlanjur seperti itu ya. Karena kalau kami khawatir di tengah jalan kita ganti, malah nanti kena ranjau khawatirnya. Jadi 2021 sementara kita tetapkan seperti ini, karena memang kita juga berjalan paralel ya untuk penatausahaan kita pakai e-finance, SIPKD, untuk yang perencanaan penganggaran kita pakai SIPD. Jadi kita paralel ya, dan nantinya kita juga akan merekam apa yang kita
inputkan di SIPKD, di FNN penatausahaan, nanti kita rekam di SIPD juga ya. Jadi jalannya dua untuk 2021. Untuk 2022 kita enggak tahu ya nanti kebijakan seperti apa. Memang 2021 ini masih masa transisi, masih masa peralihan dari pihak Kemendagri masih membolehkan Pemda untuk mengimplementasikan aplikasi di luar SIPD untuk yang penatausahaan. Cuma untuk yang 2022 kita nggak tahu ya apakah boleh atau memang sudah harus ke penatausahaan. Artinya ini di sini kita juga harus mengantisipasi 2022 mulai dari penyusunan renja kita sudah harus posisinya benar ya. Sehingga nanti 2022 untuk UP hanya ada di pengguna anggaran. Jadi nanti KPA sudah tidak dapat UP itu. Jadi nanti bahasanya apa? Pelimpahan UP ya, pelimpahan UP dari bendara pengeluarannya ke bendara pengeluaran pembantu ketika ditunjuk KPA. Ya, ini kira-kira gambaran terkait dengan perbedaan konsep struktur pengelolaan keuangan ya di 2021 dan 2022. Ya. Itu ya gambaran terkait dengan konsep dari pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran di Permendagri 77. Nah, kalau kita kembali ke slide ini juga sama Bapak Ibu ya. Jadi yang kami sampaikan tadi kami ya acuannya adalah di Permendagri 77. Ya, kalau PA pengguna anggaran di sini sudah jelas ya. Ada kita lebih fokus pada RKA yang menyusun dan menyampaikan RKA, DPA, kemudian menandatangani SPM yang lengkap ya, UPGU TWLS. Itu sudah jelas. Kalau yang lain samalah ya, sama seperti yang selama ini kita lakukan. Nah, kalau KPA, nah kenapa kami tadi sampaikan? Jadi di sini untuk KPA ini sifatnya adalah pelimpahan sebagian kewenangan. Ya, artinya tidak semua tadi kewenangan KPA diberikan semua, kecuali di 77 dijelaskan kecuali untuk sekda. Jadi nanti untuk bagian ya KPA-nya nantinya mungkin agak berbeda ya. Ya, kalau yang lain ya selain rumah sakit ya KPA-nya jelas tadi dari dasar PP 47 PP 47 bahwasanya merupakan yang unit organisasi bersifat khusus seperti PA ya wewenangnya. Terus kemudian bagian juga sama. Yang lain otomatis bahasanya adalah sebagian kewenangan yang dilengkapi. Sebagian kewenangan. Nah, kalau kita cermati di slide ini ya, bahwasanya kita tadi fokus RKA. Di sini nggak ada. Ya. Menyusun dan menyampaikan RKA di sini nggak ada. Artinya nanti ya, RKA-nya langsung ikut pengguna anggaran. Pun demikian yang SPM, kita memang tadi fokus ke dua hal ya, dua dokumen, RKA sama SPM. SPM yang nanti bisa ditandatangani hanya SPMTU dan SPM LS ya. Jadi nanti di 2022 sudah berbeda ya konsepnya ya. SPMTU dan SPM LS saja. Untuk yang UP dan GU berarti wewenangnya ada di pengguna anggarannya ya, penandatanganan SPM UP dan GU. Ya. Nah ini, jadi sekali lagi kenapa kita awali dari renja ya, mohon izin mungkin sedikit mengawali, mestinya ini mestinya di tahapan pengelolaan keuangan, tapi sekali lagi di tahapan pengelolaan keuangan salah satu tahapan awal adalah tahap perencanaan. Jadi kita kolaborasi dengan teman-teman Bapeda, bagaimana nanti di tahap perencanaan ya masih di pengelolaan keuangan, di siklus pengelolaan keuangan, tahap awal adalah tahap perencanaan. Jadi bagaimana nantinya kita treatment 2022 tahap perencanaan ini sebagai pintu masuk, ini sudah sesuai dengan regulasi yang ada dalam hal ini Permendagri 77. Karena apa? Ini adalah aliran data Bapak Ibu ya, aliran data. Ketika nanti salah di renja, maka otomatis nanti di penatausahaan juga akan salah. Jadi namanya siklus Bapak Ibu ya, siklus. Jadi ketika nanti perencanaan sudah, renja sudah, RKPD sudah, nanti beralih ke penganggaran. Ya, KUAPPAS, APBD. Ketika sudah, baru ke pelaksanaan. Penatausahaan. Nanti muaranya ujungnya ke pertanggungjawaban sama pelaporan pertanggungjawaban.
Ya, ini. Jadi kita awali, mumpung memang sekarang timeline-nya, tahapannya bulan ini adalah menyusun renja yang nantinya endingnya adalah RKPD bisa segera disusun tepat waktu. Jadi tentu untuk Bapak Ibu yang memiliki unit kerja di 2022, ya, ini ada penyesuaian, ya, penyesuaian cara kerjanya. Cara kerja ngentri di SIPD. Ya, ini. Itu Bapak Ibu sekalian ya untuk materi, memang sengaja tidak kami ulas karena di sini kita substansinya adalah bagaimana kita merekam data renja untuk unit kerja, ya. Jadi tadi hanya sebagai pengantar saja, tidak kami ulas secara rinci, mungkin nanti di kesempatan lain ya, karena memang ini lebih banyak muatan di pengelolaan keuangan ya. Tapi tadi Bapak Ibu biar bisa ada gambaran. Nah, kira-kira apa bedanya PAKPA versi 2021 ke bawah sama PAKPA versi 2022 ke atas. Ya, jadi biar tahu bedanya. Ya. Nah, oke, kita sekarang langsung praktek Bapak Ibu sekalian ya, karena tentu karena sudah dibuka portalnya ya untuk penyusunan renja oleh Mas Bara, kita coba praktek. Izin kami share lagi ke SIPD. Ya. Oke. Untuk SIPD ya, ini coba kita simulasikan Bapak Ibu ya puskesmas ya, karena sama ya, sebenarnya sama. Jadi nanti untuk yang bidang di dinas pendidikan, untuk kelurahan, untuk bagian ini sebenarnya sama. Ya, sama cara kerjanya nanti. Ya, ini kita fokus nanti untuk dinas kesehatan ya, puskesmas ya. Untuk yang rumah sakit Pasirian sama Haryoto, cara kerjanya sama seperti kemarin ya. Pakai usernya sendiri, silakan ngentri sendiri ya. Jadi tidak ada hal yang berubah khusus untuk Pasirian dan Haryoto. Yang lain berubah. Nah, untuk yang pertama ya, kita login ya, ini sistem informasi bangunan daerah ya. Kita login pakai eselon 3 ya, atau ya sebentar, kita ke eselon ya, eselon 3 sudah. Eselon 3. Saya pinjam usernya Dinkes. Karena eselon 3 itu yang bisa mengentrikan sub kegiatan ya Bapak Bu ya. Eselon 3, kalau eselon 4 sama staf itu nanti yang mengentri rincian. Cuma karena dari Bapeda men-setting untuk renja itu hanya sampai sub, tidak sampai ke rinci, berarti nanti untuk eselon 4 sama staf masih belum ada perannya di renja. Nanti waktu nyusun UAPBS nanti ketemu saya ya, ketemu SBU, SSH, ASB ya, nanti munyeng-munyeng lagi, tapi nanti ya, ini kita fokus ke renja dulu ya, gelondongan. Tapi saya titip Bapak Ibu ya, walaupun gelondongan, Bapak Ibu pastikan harus ada rinciannya. Soalnya nanti kalau ternyata misalkan ada kegiatan yang, aduh Pak saya kemarin lupa ketika Mas Bara ngunci RKPD, langsung nanti TAPD Keuangan menyusun KUAPBS, mohon maaf, mohon izin, sepanjang bukan kondisi darurat dan mendesak, kita tidak bisa menambah kegiatan. Walaupun secara sistem bisa Pak Ibu, mohon izin. Ini yang pertama mungkin mohon izin disampaikan ke pengguna anggarannya, waktu nyusun renja hati-hati ya, pastikan subkegiatan yang terentry, terekam ini memang sudah sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Ya tentunya kita ada tahapan ya di perencanaan ya. Nanti begitu dikunci, RKPD dikunci, kita beralih ke KUAPBS, ini kan jamnya yang bedakan ya. Jamnya ini jam RKPD ya ini. Nanti kalau jamnya KUAPPAS ya, kalau bukan kondisi darurat dan mendesak, maka mohon maaf, sub kegiatan yang ada dari RKPD sudah harga mati, ya, tidak bisa nambah sub kegiatan baru. Kemudian sub kegiatan baru ya, sub kegiatan baru tidak ada. Ya, ini jadi mohon diperhatikan. Misalkan yang sering itu biasanya di sekretariatan ya, karena pun banyak sub kegiatan ya. Waduh Pak, saya lupa untuk
penyediaan logistik kantor, waduh, meskipun itu wajib ya mohon maaf, makanya hati-hati ya waktu nyusun, terutama sekretariat yang banyak ya, subkegiatannya banyak, itu pastikan bahwasanya item-item yang krusial yang rutin ini mohon direkam, diinput. Ya, ini secara normatif nanti KUHP langsung kita berbicara masalah pagu, plafon. Ya, karena berbicara KPS adalah plafon anggaran yang berkaitan dengan kesesuaian pendapatan dengan belanja di 2022. Kalau di RKPD memang lebih fokus kepada subkegiatan yang nantinya dipilih ya dengan pagu indikatifnya ya yang dari teman-teman Bapeda. Tapi saya titip walaupun gelondongan Bapak Ibu ya, dengan tidak memilih standar harga SBU, SSA, ASB, tapi kami titip ya lebih baik bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi kalau bisa Bapak Ibu juga sudah ada reng-rengan. Ya, reng-rengan kasar lah. Oh, subkegiatan nanti ini. Subkegiatan nanti ini. Itu paling tidak. Jadi begitu nanti ke APPAS, kita ngentri rincian, nah, Bapak Ibu sudah langsung dengan lincah ya atau lanyah untuk memilih, oh nanti ini saya pakai SBU ini, oh ini saya pakai SSA ini, oh ini saya pakai SB ini. Nah, nanti harapannya sebelum kita berbicara itu, mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama, kita akan mengumumkan SKPD untuk mengusulkan ya SSA, SBU, dan ASB 2022. Karena kan tentunya tentu ada perubahan-perubahan ya, terutama yang berkaitan dengan SSA ya barang, kemudian cuma nanti tentu lebih teknis akan ada di masing-masing stakeholder yang bidangi ya, untuk SSA nanti dari bidang pengelolaan barang. Ya, tapi harapannya sebelum kita menyusun KUHP-PAS, SSA, SBU, ASB ini sudah clear. Jadi Bapak, jadi nanti sudah nggak ada harapannya nggak ada ceritanya nanti waktu tengah berjalan nyusun KUHP-PAS, waktu nyusun RKA, Pak saya tiba-tiba ngusulkan. Nah ini kita hindari ya, kecuali mungkin yang dana-dana spesifik ya untuk yang dana-dana yang sifatnya block grant ya, yang bukan spesifik, harapannya sudah clear waktu pengusulan standar harga di SIPD. Ya, ini juga perlu diperhatikan. Jadi walaupun gelondongan, nyusun renjanya, ya paling tidak ada gambaran nanti rinciannya ini kira-kira itu ya. Ya, dan yang kedua tadi itu subkegiatannya pastikan yang memang rutin, yang memang harus ada, ya mohon dientrikan ya, dientrikan nanti plafonnya berapa sesuai dengan plafon indikatif yang nantinya diberikan oleh teman-teman. Oke, sekedar prolog tadi. Oke, ini kita masuk ke eselon 3. Ini saya izin pinjam usernya Bu Esther selaku sekretaris Dinas Kesehatan. Ya. Kemudian karena yang bisa menyusun renja ini adalah eselon 3, maka di eselon 3 bisa langsung masuk ke menu renja. Ya. Ini mohon izin kami anggap Bapak Ibu sudah familiar dengan SIPD ya. Jadi kalau terlalu cepat, tapi ini kan karena entah itu mungkin ini live YouTube apa direkam Pak Mas Bara ya, mungkin nanti bisa diulang kan kalau ini kan lebih efektif kalau kita menyampaikan bindek aplikasi semacam ini kan bisa ditonton lagi ya, yang mau tapi ya biasanya kadang ada yang tidak mau ya. Nah ini kebetulan Bapak Ibu sekalian, ini ya kalau eselon 3 ini muncul plus kegiatan ya, kalau eselon 4 staf ini tidak bisa plus kegiatan, ini bedanya untuk yang terkait dengan otoritas dari user jenis akun, level akun di SIPD. Nah, ini kebetulan sudah ada contohnya di renja Dinas Kesehatan. Ya, ini sekali lagi ini bedanya ya. Di renja Dinas Kesehatan, ini ada judulnya Dinas Kesehatan ya. Ini ternyata muncul Puskesmas Tempur Sari. Ya. Kemudian ada punyanya Dinas Kesehatan sendiri. Terus kemudian punyanya Pronojiwo. Nah, kira-kira gambarannya seperti Bapak Ibu sekalian ya. Jadi yang di luar rumah sakit, Haryoto Pasirian, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, yang di luar rumah sakit tadi, kemudian kelurahan, ya, dan bagian kira-kira nanti gambarannya, renjanya seperti ini. Jadi nanti ini
di renja induknya. Jadi misalkan dinas pendidikan ya, dinas pendidikan. Ya. Berarti nanti ya ada yang punya dinas pendidikan sendiri. Ini kan kebetulan kan kode ini ya, kode SKPD-nya ya, kode SKPD unit kerjanya ya. Ada yang punya dinas pendidikan sendiri ya. Kemudian ada yang punya unit kerjanya seperti ini. Ini kebetulan kalau dinas kesehatan Puskesmas Tempur Sari ya. Nah, kalau dinas pendidikan berarti nanti dinas pendidikan sekretariat misalkan, atau dinas pendidikan bidang guru dan tenaga pendidikan misalkan. Ya, seperti itu. Nah, ini untuk membedakan punyanya PA sama punyanya KPA. Ya. Tapi ini kembali saya tawarkan ya. Misal dari dinas pendidikan, Pak, wis nggak usah KPA-KPA-an, wis PA kabeh ya monggo. Ini kami serahkan ke dinas pendidikan misalkan, wis nganu wis. Nah, misalkan ini. Tapi kalau memang tetap pakai pola kemarin KPA ya, tetapi itu tadi ya, KPA-nya tidak bisa nyusun renja sendiri. Ya, ya monggo kalau memang nanti masih tetap memakai struktur KPA ya, monggo. Jadi nantinya waktu ngentri renjanya dipilih ya seperti ini. Ya, punyanya Dinas Pendidikan Sekretariat. Nah, misalkan untuk subkegiatan pengelolaan BOS, dana BOS SD, pengelolaan dana BOS SMP, pengelolaan dana BOS PAUD, TK PAUD. Nah, cuma 3 enggak salah ya. Oke, selesai. Terus ngantri lagi. Oh, punyanya Dinas pendidikannya sendiri yang PA. Biasanya kan yang sekretariatan ya. Untuk logistik, untuk rapat-rapat koordinasi, untuk administrasi pelaksanaan tugas ASN, selesai. Oke. Oh, nanti yang GTK. Oh, untuk pengelolaan pendidikan dasar yang subkegiatan pendidik dan tenaga pendidikan, misalkan seperti itu. Monggo kalau memang ingin tetap seperti yang 2021 kemarin ya, kami persilakan ya. Atau misalkan kalau ingin dirombak, KB melok PA silakan, monggo. Jadi nanti penentuan PA KPA-nya itu di penatausahaan. Ya. Nanti di penatausahaan ada pelimpahan. Mungkin yang sekarang biasanya kan operator SKPD kan ada yang double ya, yang kebetulan nanti operatornya SIPD penatausahaan nanti akan ada gambaran. Ya, karena di SIPD penatausahaan nanti akan ada pelimpahan kegiatan ke KPA sama PPTK. Ya. Jadi nantinya yang KPA yang di luar rumah sakit penentuannya itu di penatausahaan, bukan di perencanaan penganggaran, bukan di SIPD sini. Ya. Di sini sebenarnya merekam punyanya pengguna anggaran semua. Ya, katakanlah begitu. Ya. Tetapi di sini masih ada ruang karena tadi kita tidak menghapus unit kerja, ya, agar biar ada bedanya. Oh, ini WE, misalkan ini punyanya Tempur Sari. Karena kan kalau puskesmas, kalau yang dinas pendidikan mungkin berbeda masing-masing bidang ya. Bidang GTK pasti pakai kegiatan ini, ya. Bidang Dikdas pasti pakai kegiatan ini, ya. Yang dinas pendidikan pasti, yang PA-nya pasti pakai kegiatan ini. Nah, jadi mau pakai unit kerja atau enggak di dinas pendidikan mungkin bisa dibedakan. Ya. Seperti di sekretariat daerah juga sama. Bagian ekonomi, bagian perekonomian pasti akan mengampu kegiatan perekonomian. Ya. Bagian bagian kesra pasti akan mengampu yang kegiatan kesra, kan begitu. Ya, jadi enggak akan tempuk, ya. Ya. Cuma untuk yang kewilayahan kayak kelurahan, puskesmas pasti akan tempuk. Ya, contoh seperti subkegiatan BLUT misalkan. Ya. Nah, ini makanya kenapa ada fungsi ini, ya, fungsi unit kerja di waktu nyusun renja untuk membedakan. Oh, nanti yang punyanya Tempur Sari untuk BLUT-nya berapa? 300 juta misalkan. Oh, yang punyanya Pronojiwo BLUT-nya 2 miliar misalkan. Ini yang membedakan nanti. Ya, itu fungsinya. Jadi makanya untuk yang dinas pendidikan kalau mau pakai pola yang seperti kemarin ya monggo, mungkin biar lebih mungkin kalau ada kegiatan yang beririsan akan lebih ini ya. Oh, akan lebih tahu. Jadi kalau sudah sebenarnya begini, KPA ya, ini sebenarnya sudah kalau
memang sudah bisa ditentukan waktu penyusunan renja menjadi lebih baik. Jadi ini nanti waktu pelimpahan di penatausahaan, data perencanaan penganggaran ini sudah dialirkan ke penatausahaan, nanti waktu PA melimpahkan kegiatannya ke KPA atau PPTK itu enak. Nanti berarti nanti pasti akan ada embel-embel ini. Nah, pasti ada embel-embel dinas kesehatan, UPT, Puskesmas Pronojiwo. Berarti kok ini yang karena kan pasti judulnya kan sama semua ya, blood semua ya. Puskesmas 12 puskesmas pasti akan ada ini. Ya, jadi enak nanti ada identitasnya ya, ada lokusnya lah katakanlah semacam itu. Lokusnya nanti Pronojiwo. Berarti yang nanti tak limpahkan KPA-nya Kapus Pronojiwo. Yang nantinya Tempur Sari karena kegiatannya sama ya. Makanya yang lokusnya ini sangat penting nanti waktu pelimpahan. Mungkin di sini sebenarnya juga penting ya biar tahu ya apa bedanya pagu anggarannya bloodnya Tempur Sari, pagu anggarannya blood Pronojiwo kan karena kegiatannya sama, subkegiatannya sama. Nah, nanti mainnya di pelimpahan waktu penatausahaan. Ya. Ini. Jadi kira-kira gambarnya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita coba caranya ngentri gimana. Jadi gambarannya ini nanti endingnya seperti ini. Ya. Nah, caranya ngentri Bapak Ibu ya. Eselon 3 ya. Kita klik tambah kegiatan, subunit, pilih subunit. Nah, nantinya ini akan masih muncul unit kerjanya. Jadi eselon 3, semua eselon 3 Dinas Kesehatan ini bisa akan muncul semua unit kerja yang di bawah Dinas Kesehatan. Sebenarnya termasuk punyanya rumah sakit. Tetapi karena rumah sakit tadi sudah kita fasilitasi untuk bisa merekam sendiri, bisa mengentri renja sendiri, maka khusus rumah sakit sama Pasirian, maka dia akan mengentrinya di rumahnya sendiri. Jadi nanti munculnya di sini Bapak Ibu ya. Jadi ini kan rumahnya Dinas Kesehatan. Nah, untuk yang Haryoto sama Pasirian nanti di sini rumahnya sendiri, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Haryoto, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Pasirian. Jadi ini bedanya. Ya, untuk yang lain rumah-rumah yang selama ini ada akan kosong. Ya, karena kena gempa mungkin ya, terus mengungsi ke Dinas Kesehatan. Ya, nanti untuk yang puskesmas, labkes, ya, perbukiran farmasi yang bukan rumah sakit nanti akan semua ke rumah besar Dinas Kesehatan nanti untuk pengentrian renjanya ya. Khusus yang Haryoto sama Pasirian kebetulan ini tahan gempa ya, ini guyon aja ya. Tahan gempa ada di rumahnya sendiri. Khusus yang lain mengungsi ke Dinas Kesehatan. Kira-kira seperti itu filosofinya. Ini guyon aja biar enggak tegang ya. Nah, contoh kalau yang untuk yang Dinas Kesehatan sendiri saya pikir tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Sekarang coba kita yang unit kerja. Jadi Tempur Sari sudah, Pronojiwo sudah, sekarang Candipuro. Jadi kita pilih Candipuro. Kemudian kalau ini seperti biasa ya, ini karena contoh ya, saya ngawur ya, nanti silakan disesuaikan sendiri. Sub kegiatannya misalkan kan yang pasti ada di setiap puskesmas kan blood ya, blood. Kemudian urusan kesehatan, label tag-nya kalau ada, kalau yang lain saya pikir sama ya. BLUD, misalkan 3 miliar, lokasi Candipuro, Lumajang, desa, kecamatan Candi tadi ya. Candi ini saya mohon izin ngawur ya, Jugosari yang penting masuk dulu. Pelaksanaan Januari, Desember, anggarannya tadi apa 3 miliar. Ini karena gelondongan, tapi saya titip kalau bisa sudah ada gambaran nanti. Kira-kira seperti ini ya. Ya biasanya kan ada manualnya lah, tapi kalau manualnya di luar kepalanya susah biasanya. Kemudian keluar ini sementara mohon izin ngawur ya, coba saja 1 tahun. Nah, nanti lari kemana ini tadi? Candipuro. Nah ini, Candipuro 3. Nah ini, jadi prinsipnya yang membuat eselon 3. Nah ini kan ditawarkan sekarang. Kalau misalkan masing-masing eselon 3 di Dinas Kesehatan, misal seumpama sanggup untuk mengentrikan semua sub kegiatan yang di sana, kalau blood 1 sub kegiatan mungkin enak ya, tapi kalau contoh 2021 kemarin kan
ya lumayan blenger ya, banyak ya. Karena sumber dananya dari Puskesmas tidak hanya Blut ya, tapi dia juga mengelola BOK, bahkan mungkin ada DAU ya. Ya, mungkin ya kisaran kemarin mungkin sekitar 20 sampai 25 atau 30 sub ya. Kali 25 piro wis? 1.500 ya, dibagi kabitnya Dinkes itu ada 4 dengan sekretaris 1 dibagi 5. Berarti masing-masing ngentrikan 1.500 dibagi 5. 300-an. Nah, ini seumpama mampu ya, misal ya monggo ya. Tetapi semisal ini kita juga menawarkan solusi ya. Nah, kalau memang ingin misalnya gini, wis biar tahu, biar ngentri sendiri ya. Nah, nanti dari user eselon 2 ya, dari admin perangkat daerah ini bisa membentuk user eselon 3 ya. Yang nanti NIP-nya pakai Kapus. Ya, jadi walaupun kalau Kapus mungkin eselon 4 ya, eselon 4. Jadi karena kaitannya dengan SIPD, kebutuhan sistem ini adalah menyusun renja ini harus eselon 3, maka ya kita buat eselon 3. Sama seperti kemarin yang kelurahan ya. Kelurahan kemarin yang masih salah kita 2021, kelurahan kan eselon 4 mestinya. Tapi kalau kita buat Pak Seklur itu eselon 4 ya, dia nggak bisa membuat subkegiatan. Akhirnya karena kebutuhan sistem kemarin ya, tahun kemarin kan kita akhirnya pakai untuk yang Pak Sekcam ini Seklur eselon 3. Sama bagian kemarin enggak salah ya, bagian kan karena Kasubagnya eselon 4, langsung aja pilih yang eselon 3 agar bisa menambah subkegiatan. Ini juga sama kasusnya ya. Kalau memang dari Dinkes misalkan, oh ini saya ada 25 puskesmas, 1 labkes, 1 perkebugalan farmasi misalkan. Berarti saya buat 27 user eselon 3 nanti diisi oleh NIP masing-masing kepala unit kerjanya, monggo. Ya. Kepala unit kerjanya, monggo. Ya. Kemudian untuk berikutnya, ya ini kan masih renja karena masih rincian ya, jadi masih cukup lah eselon 3 ya kali 27 untuk Dinkes ya, kasus Dinkes. Nah, nanti begitu kita PPS otomatis ke rincian, berarti nanti nambah lagi user yang eselon 4 atau mungkin staf untuk mengentri rinciannya. Ya, berarti nanti juga butuh 27 level staf atau eselon 4 untuk mengentri rincian, karena eselon 3 nggak bisa ngentri rincian. Yang bisa ngentri rincian subkegiatan adalah eselon 4 atau staf. Jadi total 27 kali 2, 54. Ya, tapi kalau untuk saat ini renja masih 27. Tapi misalnya masih sunwis, ya monggo. Berarti paling tidak minimal butuh 54 user, rinciannya 27 eselon 3, nanti diisi oleh NIP-nya Kapus, kemudian 27 user eselon 4 atau level staf, itu untuk operatornya ya, nanti yang mengentri rincian ya. Ini kira-kira. Jadi nanti berarti tadi wacana 1.500 subkegiatan dibagi 5 kabit ya, kalau seperti itu ya nggak jadi ya. Berarti nanti masing-masing kerja masing-masing. Nanti misal Pak, waduh berat, mungkin ya akhirnya memang ada minusnya. Akhirnya nanti masing-masing ini bisa tahu, oh berarti, atau mungkin bisa nyontoh lah katakanlah. Mungkin kalau sini enggak kelihatan waktu rincian biasanya kan, contoh-contohan ya bisa saja. Cuma di sini kan kita ada rekaman ya, siapa melakukan apa. Jadi oh yang membuat subline penunjang Blut NIP-nya atas nama ini jam segini ini ada. Terus diubah oleh ini ada di sini. Jadi enggak usah khawatir misalkan nanti ada timbul sesuatu yang tidak diinginkan, itu nanti akan terdeteksi ya. Jadi ini rumah besar ya. Jadi sekali lagi ini rumah besar. Kalau puskesmas memang sangat besar ya, 27 masuk ke rumah Dinkes semua. Nah, jadi nanti walaupun bisa ngakses, tapi kan nanti set operatornya kan ya, waktu rincian ya. Ini bertanggung jawab masing-masing. Jadi misalkan, waduh Pak ada yang disabot, saya disabotase misalkan. Misalkan dari biasanya Pronojiwo misalkan, Pak Ridho ini kok punya saya hilang ini tiba-tiba dihapus. Oh ini kan nanti ya kemarin yang siapa yang NIP-nya siapa yang masuk, nah, itu nanti bisa ketahuan.
Jadi tidak usah khawatir Bapak Ibu sekalian. Ya karena memang lagi-lagi kebutuhan sistem Bapak Ibu ya. Agar nanti waktu kita ke tahap berikutnya, terutama yang tahap penetausahaan ini nantinya sudah betul ya. Jadi nanti DPA-nya ya cukup satu dinas kesehatan nanti ya untuk puskesmas ya. Jadi nanti ya masing-masing untuk yang lain ya sama, dinas pendidikan juga sama satu. Ya seperti sekarang ini kondisinya DPA ya. Walaupun akhirnya ya karena salah kemarin ya, karena akhirnya nggak nyambung, RKA-nya banyak, DPA-nya cuma satu. Ya, contoh dinas pendidikan RKA-nya ada 5 sampai 6, masing-masing bidang ada RKA-nya, tapi di DPA-nya jadi satu. Ya, akhirnya nggak nyambung ya. Ya, saya anggap aja ini pemakluman lah untuk tahun ini. Nah, untuk yang 2022, kalau seperti ini berarti RKA-nya cuma satu atau 3 paling enggak ya, punyanya Dinkes, punyanya Haryoto, sama punyanya Pasirian, termasuk kalau renjanya satu ya jelas ya. Cuma nanti akan coba kita tampilkan kira-kira bedanya apa. Nah, nanti DPA-nya juga 3. DPA-nya punya Dinkes, DPA-nya punya Pasirian, sama punya Haryoto. Ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau cara ngentrinya sama seperti biasa, cuma bedanya yang kalau selama ini teman-teman puskesmas ngentrinya pakai NIP-nya sendiri, bisa memasuki rumahnya sendiri, kalau sekarang jadi satu. Ya. Jadi satu di rumah besar dinas kesehatan. Pun demikian untuk yang dinas pendidikan, kemudian kelurahan dan bagian. Ya. Ini sama, di kelurahan pun juga sama nantinya. Jadi nanti yang untuk eselon 3-nya Pak Sekcam, ya, itu juga sama. Berarti nanti dengan analogi yang sama ya, kalau misalkan dari Kecamatan Lumajang juga sama sistemnya, mau mendelegasikan silakan tanggung jawabnya masing-masing sudah, ya berarti buatlah eselon 3 sejumlah 7 yang nantinya DIP-nya atas nama Pak Lurah ya, eselon 3. Nanti Pak Lurah masuk dengan rumah besar Kecamatan Lumajang, milih milihnya ya, kegiatan plus sub unitnya jangan lupa dipilih ya. Ini pun juga karena begini eselon 3 itu tidak bisa kita setting dia bisa ngentri sub kegiatan apa, bebas. Ini pun juga hati-hati ya. Kalau yang eselon 4 sama staf itu bisa kita setting. Jadi selain yang disetting tidak akan bisa ngedit. Itu kalau eselon 4 atau staf. Tapi kalau eselon 3, contoh tadi, kapusnya Pronojiwo tiba-tiba misalkan karena puasa ya, terus tiba-tiba ngantuk ya, terus ngentri punyanya puskesmas Rogo Turunan bisa, ya jadi simpan. Nah, makanya juga nanti misalkan, loh ini kok moro-moro punya saya kok sudah ada isinya lah, ini juga ya itu kira-kira. Bisa jadi karena itu. Ya ini plus minus ya, balik plus minus. Ya. Kelurahan juga sama. Nanti bagian ya juga sama. Berarti nanti dari user sekda, kebetulan kemarin usernya kabak semua ya. Jadi nanti bisa koordinasi ke saya. Nah, nanti dari user sekda bisa membentuk eselon 3-nya masing-masing kabak. Ya. Nah, nantinya rumah besarnya di sini sekretariat daerah. Ya, jadi kabak ada berapa 7 atau 8 sekarang. Nah, itu sudah buat masing-masing. Tapi kalau yang bagian insya Allah nggak akan pas karena masing-masing sudah nggak akan beririsan ya. Mungkin ini yang kegiatan kesetariatan itu mungkin ya, seperti pembayaran listrik, telepon air kan masing-masing bagian sama ya, masing-masing di bagian sama. Jadi saya pikir tetap kasih aja embel-embel subunit di bagian ya. Jadi walaupun bagian ekonomi nanti pasti akan megang subkegiatan itu, tapi ya untuk biar bisa membedakan nanti ya, membedakan ini bagian ekonomi, bagian LPBJ misalkan. Nah ini jangan waktu milih subunit, jangan milih subunitnya sekda, tapi pilih subunitnya bagian. Sehingga bisa jadi mungkin nanti subunitnya sekitar daerah nggak ada ya mungkin ya. Jadi nanti masing sama seperti biasanya ngentrinya, tinggal nanti itu dalam satu rumah besarnya sekretariat daerah, bukan lagi per masing-masing ya, per masing-masing bagian. Ya. Itu barangkali Mas Bara, ini kita biar dua arah ya. Mungkin barangkali ada yang belum jelas bisa ditanyakan melalui Mas Bara, nanti bisa dihimpun tanya seperti apa. Nanti kalau memang butuh kita ulang prosesnya ya monggo. Oh ya, ulang satu, sorry. Tampilan renjanya ya, sebentar.
Karena kalau Renja itu kan harus eselon diskusi. Berarti pakai eselon 2-nya Dinas Kesehatan. Oke, kita langsung ke menu cetak ya. Karena sudah direkam tadi, ya asumsinya sudah selesai semua, sudah dimasukkan. Laporan Renja. Nah, jadi nanti ya cuma Dinas Kesehatan nanti ya yang bisa nyetak, yang ada datanya. Sama nanti punyanya, jadi nanti ke eselon 2 Dinas Kesehatan bisa ngakses punyanya Pak Sirian sama Haryoto untuk nyetak. Jadi nanti ada 3 yang muncul. Nah, ini kira-kira tablet mungkin terlalu kecil ya. Bentar saya besarkan dulu. Nah, ini cukup. Nah, jadi nanti di lampiran 1 Renjanya punyanya Dinas Kesehatan, dia langsung muncul Dinas Kesehatan, terus punyanya Pak Tempur Sari, terus punyanya Pronojiwo, terus punyanya Pak Candipuro. Ini. Jadi nanti dalam satu lampiran ini berarti ada punya Dinas Kesehatan plus 25 plus berarti ada 28 nanti. Ada 28 tabel ya. Jadi nanti masing-masing ya. Kalau kemarin kan satu-satu ya, Dinas Kesehatan sendiri satu file, kemudian di Puskesmas sendiri ini jadi satu. Pun demikian jadi sama untuk yang Dinas Pendidikan, kalau dipilih subunitnya mesti tetap KPA ya nanti berarti Dinas Pendidikan, terus nanti tampilannya lagi Dinas Pendidikan Sekretariat, terus Dinas Pendidikan bidang GTK dan sebagainya. Kelurahan juga sama, Kecamatan Lumajang, induknya dulu ya Kecamatan Lumajang, terus Kelurahan Citro, Kelurahan Dito, bagian. Kalau bagian karena sekretariat biasanya nggak diisi ya sekretariat daerah itu ya. Berarti sekretariat daerahnya di sini kosong ya, langsung ke bagian Tapem misalkan, bagian ekonomi dan sebagainya. Ya, misalkan seperti itu. Jadi langsung ke KPA-nya misalkan. Ya, monggo ya seperti itu. Jadi tampilannya seperti itu Bapak Bu ya untuk reportnya. Cuma di sini memang mungkin ada bug sedikit. Kemarin kita cek dengan Mas Bara, kemarin apa ya? Nah ini contoh yang Tempur Sari di sini, padahal ini sudah kita masukkan juga dengan brut ya. Kalau totalnya betul 1,5 miliar, tapi di sini cuma muncul satu kegiatan. Ya, tapi kalau di datanya ada 2. Jadi mungkin kalau nanti waktu nyetak, terpenting nomor uangnya ada dan direkam waktu di formnya muncul. Saya pikir tidak masalah, ini soal bug di reportnya aja ya. Tapi data kita sudah masuk. Ya. Mungkin ini karena masih karena kok ada, nah ini malah tidak muncul ini punyanya Candipuro tadi ya. Tidak muncul, tiba-tiba muncul 3 miliar. Ya, tidak muncul ininya. Ini bugnya. Nanti coba kita laporkan ke teman-teman Kemendagri untuk perbaikannya. Oke. Monggo kurang lebihnya dari kami untuk sesi penyampaian materi, kurang lebihnya mohon maaf bila mana ada salah kata dan mungkin guyon-guyon yang terlalu menyakitkan hati dan sebagainya. Kami sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami kembalikan ke Mas Bara. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridho atas pencerahannya ya, tentang penatausahaan akun ini. Yang dari penjelasan Pak Ridho tadi bisa dapat kita simpulkan beberapa kesimpulan. Jadi untuk Renja tahun 2022 yang akan diinputkan di SIPD saat ini, untuk Dinas Pendidikan
ini menginputkan renja di tiap bidangnya. Kemudian untuk Dinas Kesehatan ini menginputkan renja di UPT Puskesmasnya, sekalian di UPT Puskesmasnya. Jadi kegiatannya di Dinas Kesehatan sendiri dan di UPT Puskesmas dan di Labkesda. Kemudian untuk Kecamatan Lumajang bisa menginputkan juga renjanya kelurahan. Kemudian untuk di lingkungan Setda ini kita tunjuk bagian umum untuk menginputkan renja untuk semua bagian di lingkupnya. Yang terakhir untuk Rumah Sakit Umum Haryoto dan Rumah Sakit Pasirian ini menginputkan renja, bisa menginputkan renjanya sendiri. Kurang lebih begitu ya Pak Rito G. G, bisa juga seperti itu. G. Bapak Ibu mungkin setelah penjelasan dari Pak Rito tadi ada beberapa kesulitan ataupun pertanyaan, monggo kami persilahkan dengan raise hand ataupun ada jenengan tulis di chat, kami persilahkan. Apakah sudah cukup? Sampai sekarang tidak ada yang raise hand sama yang ngechat. Oh ya, untuk batas entry bagi kelima dinas yang saya sebutkan tadi ini kita berikan waktu sampai hari Rabu, nggih. Jadi OPD selain yang 5 kita bicarakan hari ini, memang untuk batas waktu pengentrian ini besok Jumat. Tapi karena 5 dinas ini kita bicarakan dan bisa ketemu jalan keluarnya pada saat ini, kita akan berikan waktu sampai hari Rabu. Y. Nah, kemudian gini, bagi Bapak Ibu yang masih memerlukan koordinasi lebih lanjut tentang akun, apa yang disampaikan Pak Ridho tadi, apakah hanya yang dipercayakan di akunnya dinas itu hanya akun eselon 3 satu saja, ataupun harus dibuatkan beberapa akun yang secara eselon 3, monggo kami persilakan dikoordinasikan di intern dulu. Nanti kalau seumpama sudah fix baru dikoordinasikan ke BPKD untuk bisa diaktifkan akunnya. Gitu ya Bapak Ibu, G. Pak Ridho mungkin ada tambahan? Oke, mungkin ini apa kita coba cek sound satu-satu dari Dinas Pendidikan, mungkin ada hal yang ditanyakan atau kalau sudah cukup penjelasannya dan barangkali sudah ada gambaran apakah nanti pakai apa namanya ngentrinya jadi satu Dinas Pendidikan atau tetap seperti kemarin, tinggal memilih sub unitnya di masing-masing sub. Oke, monggo dari Dinas Pendidikan barangkali sudah ada gambaran atau perlu ada pencerahan lebih lanjut. Kami persilakan Dinas Pendidikan. Monggo bisa di mute sendiri, unmute. Ya, terima kasih Mas Rito sama Mas Bara. Untuk Dinas Pendidikan sudah kami entrikan kemarin 120 sub kegiatan. Insya Allah yang entry pakai eselon 3-nya dan kami sudah selesai. Mungkin cuma itu, dan kemarin ada 3 sub kegiatan yang kebetulan belum muncul. Kami sudah komunikasikan dengan Mas Rito, alhamdulillah tadi malam sudah tak antrikan, sudah muncul. Mungkin dari Dinas Pendidikan hanya itu. Terima kasih Mas Rito sama Mas Bara. Mau dilanjut. Terima kasih. Mungkin selanjutnya dari Dinas Kesehatan, monggo. Kami persilahkan panjenengan unmute sendiri. Dari Dinas Kesehatan. Atau kita lewati dulu. Dari Kecamatan Lumajang, monggo kami persilahkan. Unmute sendiri di akunnya Bapak, monggo.
Oke, ini kalau mohon izin Mas Bara, ini kalau kita lihat di Dinas Pendidikan disampaikan oleh Mas Afan memang sudah terhentikan 105 subunit subkegiatan. Ini sudah mengacu pada masing-masing subunitnya. Jadi sudah sesuai dengan apa yang tadi sudah kita bicarakan tadi. Oke, tinggal nanti soal mungkin kalau yang karena subunit cuma gelondongan ya, menjadi tidak persoalan. Nah, nanti menjadi persoalan ketika nanti ngisi rincian ya Mas Afan ya. Jadi perlu mungkin kalau sekarang hanya cukup 1 eselon 3, tapi kalau untuk waktu ngisi KPPS berarti perlu buat user eselon 4 dan staf ya untuk masing-masing bidang. Ya, barangkali itu tambahnya. Ini ada konfirmasi dari Dinas Kesehatan, nanti akan dikoordinasikan lebih dulu di internal Dinas Kesehatan. Untuk Kecamatan Lumajang tadi, monggo kami persilakan. Dari dari Kecamatan Lumajang. Monggo, tadi ada Mas Yuda kayaknya. Monggo Mas Yuda. Iya, Pak. Monggo kami silakan, Mas. G, sampun Pak, sampun jelas. Nanti tak bicarakan dulu sama Pak Ida, sama kelurahan-kelurahannya. Kita koordinasikan dulu, Pak, punyanya apa, sama kelurahan. Putus-putus soalnya Pak, oleh tadi. Iya, nggih. Terima kasih Pak. Untuk bagian umum, nggih. Untuk bagian umum, sudah jelas kah? Izin Mas Bara, ini sebenarnya dari chatnya bagian umum sudah ada pertanyaan menggunakan akun eselon 3 Pak Subekan. Cuma di sini yang eselon 3 kemarin itu kan masih memakai kamarnya sendiri-sendiri. Jadi nanti jadi pakai login lagi eselon 2 Pak Sekda, buat lagi eselon 3. Nanti diisi monggo NIP-nya Pak Subekan, misalkan kalau misalkan kesepakatannya cukup 1 eselon 3 saja untuk memasukkan renja semua bagian, monggo ya. Tapi bukan pakai eselon 3 yang kemarin ada di bagian umum, tidak. Jadi silakan pakai nanti bisa japri saya, bisanya siapa, Mas Rangga atau Sinten nanti, atau kemarin kayaknya Mas Rangga sudah tahu ya username-nya sama password-nya eselon 2 Sekretariat Daerah Pak Sekda. Jadi nanti dari eselon 2 tadi silakan buat eselon 3, silakan NIP-nya pakai Pak Subekan, monggo. Jadi nanti pastikan waktu pakai NIP-nya Pak Subekan tadi, masuknya rumahnya tadi itu dilihat. Jangan mengisi yang Sekretariat Daerah bagian umum, pasti nggak akan muncul plus kegiatannya. Misalnya komplain, Pak, ini kok saya sudah muncul kok nggak ada plus kegiatan ya. Lihat dulu rumahnya. Kalau itu rumahnya masih punya unit kerja, misal nih, kan puskesmas misalkan ya, kan pakai NIP-nya Kapus, misal sama ya, kan jadi waktu login itu pasti ada pilihan masuk kemana. Karena di ICPD itu ketika ada satu NIP dia melekat di dua SKPD sama unit, nanti akan muncul pilihan. Nanti pilih yang mana. Kalau milih yang puskesmas, dipilih klik, ya sudah barang tentu pasti akan ini tadi, ya. Loh, kok enggak ada plus kegiatannya? Ya karena memang tidak bisa merekam, sudah tidak bisa menginput anggaran. Ya, maka pastikan untuk yang terutama yang NIP-nya sama ya dengan 2021 ya. Karena ini kan kita copy database-nya, jadi sama sekarang kondisi username-nya juga sama, ya. Maka pilihlah ketika nanti muncul pilihan, pilih yang Dinas Kesehatan. Ya. Pun demikian yang bagian tadi, misalkan dari Pak Subekan, misalkan dari Pak Subekan sudah input, sudah dari eselon 2 sudah memasukkan Pak Subekan selaku eselon 3,
kemudian pakai NIP-nya Pak Subokan masuk, nanti ada pilihan, nanti bisa dia milih dia masuk ke sekretariat daerah pakai apa ke bagian umumnya. Ya pilihlah yang sekretariat daerah. Nah, nanti silakan per memasukkan plus kegiatannya per subunitnya. Oh, bagian umum mengampu ini. Bagian ekonomi ini dan sebagainya. Ya. Ini juga yang perlu diperhatikan, terutama yang baru akan, terutama sekretariat daerah ya, karena kalau yang lain saya pikir karena sekretariat daerah itu memang dari awal kosong ya, datanya kosong. Dan saya pikir mungkin usernya cuma Pak Sekda saja kayaknya. Jadi sendirian Pak Sekda di SIPD ya, untuk yang rumah besarnya Sekda, jadi sekretariat daerah. Jadi nantinya itu juga mau diperhatikan waktu ketika memang NIP itu sudah melekat di unit kerja yang lain. Itu pasti akan muncul seperti itu. Ya, pasti akan ada pilihan mau masuk yang mana. Ya, itu mungkin tambahnya Mas Bara. Atau mungkin kalau dari bagian umum mau menanyakan secara langsung, monggo kami persilakan. Monggo bagian umum kami persilahkan. Kalau ada tanggapan. Atau sudah cukup? Nggih. Oh nggih. Matur nuwun. Sudah dicat menika. Pak Ridho tidak ada tambahan lagi nggih? Nggih, sampun. Oh, nggih. Kalau sudah jelas. Jadi untuk penutup, kami berpesan kepada para UPT Puskesmas yang hadir dalam webinar ini, atau mungkin UPT dari Labkesda yang hadir, kemudian UPT Kelurahan dan bagian, nanti mohon koordinasi dengan, kalau UPT Puskesmas mohon koordinasi dengan Dinas Kesehatan, untuk renjanya, kemudian Kelurahan mohon juga koordinasi ke Kecamatan Lumajang sebagai induknya, kemudian semua bagian yang hadir di sini di lingkungan Setda juga mohon koordinasinya ke bagian umum sebagai entretornya Renja. Mungkin dari saya cukup seperti itu. Mungkin kalau tidak ada tambahan lagi, kita tutup acara webinar kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti untuk rekaman webinar ini nanti kita akan umumkan di grup perencanaan, bisa diakses di mana, nanti bisa ditonton ulang, dan mungkin paparannya Pak Rito juga ada di situ, bisa terekam, ada rekaman tersebut. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah sama-sama, dan kita tutup dengan bacaan Waalaikumsalam. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak. Ini. Tanya jawab itu. Lumayan macam. Kalau yang orang terkait. Seperti ini. Sampai aku sama Mas. Sampai aku saya. Aku mau secara apa? Baik itu. Sampai. Siapa orang yang
Pagi.